Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi dalam renungan harian hari ini, hari Kamis sesudah Rabu Abu dalam masa Prapaskah kita. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan bab 30 ayat 15 sampai dengan ayat 20 yang isinya bicara bagaimana Musa menghadapkan kepada umat Israel dua pilihan, berkat atau kutuk, hidup atau mati. Konteks hidup mereka diperhadapkan pilihan itu setelah mereka keluar dari tanah Mesir, tanah dalam tanda kutip penjajahan, tapi dimanjakan dalam hidup oleh Firaun. Dibebaskan dari situasi hidup lama itu menuju tanah terjanji. Selama 40 hari mereka melewati hari-hari masa-masa yang tidak selalu menyenangkan. Tetapi ini ada dalam didikan Tuhan melalui para nabi. Yang terkenal adalah Musa. Maka Musa menawarkan itu. Dihadapkan kepadamu hidup atau mati, berkat atau kutuk. Musa menyarankan, mengajak memilih yang menghidupkan, memilih yang mendatangkan berkat. Tetapi keputusan ada pada kebebasan mereka memilih itu. Itu inti dalam bacaan pertama. Sedangkan dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus berkata kepada para muridnya. Para murid diingatkan bahwa mereka akan menanggung banyak penderitaan, akan ditolak, lalu kemudian menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Tuhan. Menjadi pengikut Tuhan itu gampang atau tidak? Ada yang mengatakan gampang, ada yang mengatakan tidak, seturut dengan panggilan, seturut dengan pengalaman hidup masing-masing. Tapi sekaligus juga bisa berdua-duanya. Yono gampangnya, yono ora gampangnya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membuka buku Ruah di halaman 194 setelah renungan hari ini, di bawah ada kata yang mau disampaikan tentang penyangkalan diri. Pakai bahasa aslinya itu dari Yunani. Tapi kalau mau disampaikan secara sederhana, intinya penyangkalan diri adalah berani mengatakan tidak. Tidak bukan tawaran-tawaran dari luar diri kita, tetapi mengatakan tidak dalam diri kita sendiri. Lebih-lebih ini difokuskan pada soal like and dislike, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Ini berkaitan dengan keinginan, dengan nafsu, dengan ambisi-ambisi, idealisme-idealisme pribadi. Saya rasa ini berbeda dengan apa yang mau disampaikan. Soal benar dan tidak, soal bahagia itu berbeda dengan like and dislike, suka, tidak suka, senang, tidak senang, keinginan, nafsu, dan ambisi pribadi itu. Kadangkala, bahkan seringkali, keinginan, nafsu, ambisi, kalau tidak diperhatikan dengan baik, ini bisa membahayakan, mengacaukan baik diri sendiri maupun dalam kerjasama dengan pribadi orang-orang lain. Kalau tidak bisa mengendalikan diri, kalau tidak bisa menguasai keinginan-keinginan, like and dislike, nafsu, lalu kemudian ambisi-ambisi pribadi, bisa mengacaukan, bisa mengganggu, bisa menghambat kerjasama diriku bersama dengan sesama. Maka sangat bermanfaat firman Tuhan untuk diaplikasikan, bukan hanya direnungkan, diaplikasikan dalam hidup kita. Pengendalian diri itu. Saudari-saudara yang terkasih, ada sebuah cerita singkat ketika saya kecil, ketika saya mencoba untuk menginginkan sesuatu jambu biji yang pada waktu itu menarik sekali untuk saya petik, tetapi ada di ujung pang atau gagang atau apa itu, ranting atau apa, cabang pohon. Namanya anak kecil, pertumbuhan rasio belum begitu matang. Saya nekat untuk ingin memetiknya, tetapi saya terpeleset dan jatuh. Dan jatuhnya bukan hanya 1 meter lah, lebih dari 1 meter atau 2 atau berapa, sehingga saya sulit bernapas. Meskipun nyolong-nyolong pergi jauh dari sekolah, konteksnya masih sekolah itu, dalam suasana masih sekolah, masih istirahat. Lalu teman-teman meminta tolong kepada guru, dibawa ke puskesmas, lalu mencoba untuk disembuhkan atau ditolonglah, dibantu dengan penanganan ini itu.
Yang Musa sampaikan adalah nafsu untuk memetik, nafsu atau keinginan untuk meraih sesuatu yang, tapi saya lupa bahwa ada sesuatu yang harusnya lebih diprioritaskan, yang jauh lebih penting, yaitu nyawa saya, keselamatan saya. Kadangkala pengalaman seperti ini bukan hanya dialami oleh anak-anak, orang tua, orang dewasa juga bisa mengalami itu. Sesuatu yang mau diburu, entah buru seneng atau buru jeneng, ambisi, kadangkala menutup prioritas, membutakan mana yang jauh lebih harus dikedepankan. Dan ini yang sok menghambat, dan ini yang kadangkala tidak masuk dalam rasio daya nalar, karena nafsu, karena keinginan, karena ambisius pribadi lebih dikedepankan, diburu ketimbang berdiscernment of spirit, pembedaan menimbang-nimbang perkara. Moga-moga bacaan Injil, bacaan pertama menginspirasi hidup kita bersama dengan sesama dalam masa prapaskah, pantang dan puasa kita ini. Saudara-saudara, percayalah bahwa memanggul salib kita tidak perlu harus membuat-buat apa yang salib apa yang harus saya panggul. Salib ada saatnya, ada timingnya, datang sendiri. Salib penderitaan iya, tapi penderitaan bukan disebabkan oleh satu, keberdosaan kita, dua, kekonyolan kita, tiga, karena keteledoran atau kesalahan kita. Itu bukan salib, itu namanya konyol. Tahu itu tidak benar, tahu itu tidak baik, tapi dilakukan, itu konyol. Maka Anda mengalami kesulitan, lalu kemudian tidak nyaman, tidak damai, itu bukan salib. Salib adalah Anda sudah di posisi yang benar, Anda sudah melakukan sesuatu yang baik, tetapi tetap saja ada tantangan, penderitaan, kesulitan, itu salib. Dan salib tidak perlu dicari-cari, salib akan datang timingnya sendiri. Hanya pertanyaannya, kita berani memanggul salib atau menghindari salib. Tuhan memberkati Anda dan saya, berkah dalam.